Shalom untuk anak-anak ibu semuanya. Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Masih di pelajaran ke-8 tentang aku membutuhkan orang lain. Namun ini lebih dispesifikkan lagi ke bagian C, bersyukur untuk kehadiran orang tua. Nah, mungkin kalian sudah lebih sedikit paham ya. Tanpa orang tua kita tidak ada. Tanpa orang tua kita tidak bisa bersekolah hingga saat ini. Tanpa orang tua kita tidak mempunyai yang namanya keluarga. Tanpa orang tua kita tidak bisa makan dan minum sehari-hari. Tanpa orang tua kita tidak bisa mempunyai apa yang kita miliki yang diberikan oleh orang tua kepada kita saat ini. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ketika kita tidak mempunyai apa yang kita butuhkan, pasti kalau kita meminta sama orang tua pasti akan memberikannya. Misalnya nih contohnya ibu menginginkan buku. Nah, ibu berkata kepada mama ibu, "Ma, tolong belikan aku buku lah, buku aku sudah habis, nanti tidak ada untuk dipakai belajar gitu." Nah, otomatis mama ibu pasti membelikannya karena kita membutuhkan buku tersebut. Nah, coba kalau kita tidak mempunyai orang tua, adakah kita saat ini? Tidak. Adakah yang akan memberikan buku kepada ibu? Tidak. Karena orang yang pertama yang kita kenal yaitu orang tua kita sendiri. Nah, sering sekali kita sebagai anak-anak melawan orang tua. Banyak sekali di antara kita yang sering menyakiti hati orang tua kita. Mungkin bukan secara fisik ya, namun hati orang tua bisa sakit kepada kita. Kenapa? Ketika orang tua menyuruh kita di dalam rumah, misalnya orang tua menyuruh kita untuk menyapu rumah, mencuci piring, atau membereskan tempat tidur, kita melawan. Nah, di situ kita tidak secara langsung kita mengatakan melalui tingkah laku kita, melalui cara melawan kita, berarti kita sudah menyakiti orang tua. Nah, coba kalau kita tidak mempunyai orang tua, apakah kita dapat kasih sayang orang tua? Tentu tidak. Nah, untuk anak-anak ibu nanti ada 5 hal cara mensyukuri orang tua, yaitu yang pertama dengan mendoakan mereka. Kita bisa mendoakan mereka, meminta kepada Tuhan supaya orang tua kita diberikan kesehatan, rezeki, panjang umur. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap membimbing dan menjaga serta mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, dengan mendengarkan nasihat orang tua, umur orang tua kita itu bisa bertambah loh, tidak berkurang. Karena apa? Karena kalau kita melawan orang tua, pasti mereka akan emosi terus, membuat mereka cepat sakit. Tapi kalau kita membuat senang mereka dengan kita mematuhi nasihatnya, kita mendengarkannya, otomatis orang tua kita akan lebih semangat dan lebih bahagia lagi. Yang ketiga, melakukan perintah orang tua. Nah, sama seperti tadi, setelah kita mendengarkan, kita melakukan perintah orang tua kita. Nah, yang keempat itu menolong ataupun saling bekerja sama. Nah, siapa di antara kita yang jarang membantu orang tuanya, jarang melakukan pekerjaan yang sudah seharusnya dia lakukan? Nah, ibu rasa anak-anak kelas 3 semua, ibu rasa semua baik-baik ya, dan ibu harapkan kalian tidak menjadi anak-anak yang pembantah. Yang kelima, tidak melawan. Nah, pas tadi yang ibu katakan, tidak membantah tetapi patuh dan taat kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua itu ialah Tuhan yang kita lihat saat ini. Dari orang tua kita mengenal yang namanya kasih sayang, kebaikan.
Nah, untuk itu nanti ada 3 tugasnya, nanti akan Ibu fotokan. Nah, yang kelima cara bersyukur ini nanti kamu tuliskan di buku catatan kamu, dan soalnya nanti ada 3, nanti dituliskan dan dikerjakan di buku catatan juga. Seperti biasa kalau sudah selesai nanti dikerjakan langsung dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Kalau ada yang belum dipahami bisa langsung ditanya ke Ibu Situmorang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati.